Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu ankum an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibil karim wa nahnu ala dzalika syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak berbanyak kalam karena ada pembahasan setelah pengajian ini, mudah-mudahan ini sampai nih, karena hadis yang ke-6 ya sedang lah, panjang lah ya kayak biasa. Mudah-mudahan sampai dan bisa. Mohon doanya jangan ini, semoga bisa, karena memang jujur terakhir ngaji ini nih arba'in ini pada guru saya juga, guru kita Kiai Haji Muhammad Muslim Islam di dalam lagi. Aduh, error, salah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, al-hadis sadis an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. An Abi Abdillah, kunyanya Abi Abdillah, namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Karena Nu'man ini dan bapaknya Bashir itu golongan sahabat. Ibunya juga sahabiah juga, Amrah kalau nggak salah namanya. Nah ini masuk dalam golongan Ansar, Al-Ansari, Al-Khazraji, dan juga dari golongan suku Al-Khazraj. Karena di Madinah ini ada dua suku terbesar, pertama suku Aus dan kedua juga suku Khazraj. Ketika belum datang Nabi, Madinah masih bernama Yasrib, di mana chaos, rusuh lah. Karena memang suku Aus dan suku Khazraj ini terkenal sering berselisih dalam segala hal. Dalam hal apapun, yang kecil bisa jadi gede, yang gede bisa tambah gede. Ini suku Aus dan Khazraj. Alhamdulillah, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dibuang persuku-persukuan itu. Jadi dikasih gelar oleh Nabi Ansar, orang yang nolong, artinya orang yang menyambut hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi, jadi dakwah Nabi itu sebelum sampai ke Madinah itu, selain mendirikan Masjid Quba itu, setelah sampai ke Madinah itu mempersaudarakan kaum Muhajir, orang yang ikut hijrah kepada Nabi, dan juga kaum Ansar yang ada di Madinah. Apa kata Nu'man? Qala, berkata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Nabi atau bersabda Nabi, innal halala bayyinun. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu bayyinun. Wa innal harama bayyinun, dan
Sungguh yang haram juga bayyinun, jelas. Jadi bayyin itu jelas. Jadi halal, haram jelas. Yang ternas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada dalil, baik dalil di Al-Quran maupun di hadis. Itu makanya halal itu, sesuatu yang halal itu atau perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram juga jelas. Makanya kemarin juga pembahasan fikih kita pernah ngaji di guru kita yaitu Dr. Ahmad Sayuti tentang sesuatu yang haram untuk dinikahi, sesuatu yang haram untuk dinikahi, dan juga sesuatu yang halal juga jelas, ada dalil baik Quran maupun di hadis. Maupun kalau kita biasa umum di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ijma' ulama dan juga qiyas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya halal dan haram, umurun mushtabihatun, bermula perkara-perkara yang mushtabihat. Mushtabihat ini yang samar-samar, belum jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui dari perkara yang syubhat itu katsirun minan nasi, oleh kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia itu nggak paham, dia nggak tahu perkara-perkara yang samar-samar ini, yang syubhat ini. Jadi kalau syubhat itu dalam Qamus Munawwir itu, jadi menjauhkan dari sesuatu atau dosa atau maksiat lah, serta perkara yang syubhat. Jadi kehati-hatian dan menjaga diri dari yang syubhat. Itu versi Qamus Munawwir. Sedangkan syubhat itu kan kita tahu syubhat. Jadi secara definisi menurut Imam Ghazali, kata Imam Ghazali itu syubhat itu meninggalkan perkara syubhat itu sesuatu yang perkara yang belum jelas halal dan haram. Jadi sesuatu yang halalnya belum jelas dan haramnya belum jelas, artinya masih jadi perdebatan atau jadi perselisihan. Faman ittaqa syubhati, siapa orang yang menjaga diri asyubhati akan perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah membersihkan atau membebaskan diri bagi agamanya, wa 'irdihi, dan juga kehormatannya. Jadi orang yang enggak cuma dia menjaga yang haram maupun halal, tapi dia juga menjaga sesuatu yang syubhat yang belum jelas. Itu jadi dia sungguh telah terbebas atau membebaskan atau membersihkan dirinya lidinihi, bagi agamanya, wa 'irdihi, dan kehormatannya. Jadi kata para ulama ini masuk ke dalam ranah bab wara'. Nah, jadi takrif yang tadi itu yang di Qamus Al-Munawwir itu menjauhkan dari segala sesuatu kehati-hatian dari perkara yang belum jelas kehalal dan keharaman itu takrif atau definisi wara'. Sedangkan wara' menurut Imam Ghazali juga jadi kehati-hatian dari perkara yang belum jelas, yang dia takut terjatuh kepada perkara yang haram. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali itu membahas wara' itu jadi 4 bagian. Jadi kata Imam Ghazali itu wara' yang pertama itu wara'il
yang kedua wara'us shalihin, yang ketiga wara'ul muttaqin, yang keempat wara'us siddiqin. Jadi wara'ul adl itu tingkatannya baru jauh dari perkara-perkara yang haram, menghindar atau menjauhkan dari perkara-perkara yang haram. Itu tingkat atau level terendah. Jadi udah apa yang dibilang sama Al-Quran maupun hadis maupun ulama-ulama dia udah gak jalani, dia tinggalin. Itu level wara yang paling dasar. Sedangkan wara yang kedua adalah wara'us shalihin. Wara'us shalihin ini tadi selain dia menjaga dari perkara-perkara yang haram, dia juga menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, mau biarpun masih dalam kategori ada yang membolehkan. Sedangkan wara yang ketiga wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin ini jadi dia ngejauhi dari perkara-perkara yang haram juga enggak, apalagi syubhat. Tapi ada potensi kepada sesuatu yang haram. Nah, sedangkan tingkat yang keempat itu wara'us siddiqin. Jadi wara'us siddiqin ini menjauhkan atau menjaga diri dari perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya, yang membuat dia jauh dari Allah. Itu tingkat level tertinggi wara'ul muttaqin. Itu bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin di juz 2, kalau tidak salah di halaman 1007. Ya, bisa dilihat lah waktu itu. Kalau di kitab yang di rumah punya orang tua seperti itu. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Jadi siapa orang yang terjatuh atau terjerumus di dalam perkara syubhat waqa'a fil haram, maka dia bisa terjerumus ke sesuatu yang haram. Jadi syubhat ini memang beda-beda tipis. Jadi karena kebanyakan kita nggak tahu, kurang pengetahuan ini halal atau haram, jadi kita nggak apa-apa, boleh kali ya, dah nggak apa-apa. Contoh sepertinya nih guru Hasan, yang Hasan mau duit atau apa di depan rumahnya jatuh buah, misalnya rambutan serenceng jatuh di depan rumahnya, ya. Nah, kata guru Hasan, kata Cing Hasan, nah ini rambutan siapa di depan rumah? Karena kurang pahaman dia tentang hukum-hukum halal dan haram, akhirnya dimakan. Lah, atau makan aja orang adanya di depan rumah saya sih, adanya di depan halaman saya, langsung dimakan. Padahal itu bisa jadi kalau si pemiliknya nggak halal, nggak ikhlas atau tidak menghalalkan barang yang jatuh, itu bisa jadi haram. Maka zaman Nabi juga ketika Nabi lagi kumpul di depan para sahabat, kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba pas Nabi bangun ada korma jatuh di dekat Nabi, di dekat tikar Nabi. Langsung Nabi bilang, kalau aku tidak takut ini kurma sedekah, maka akan aku makan. Itu sudah dicontohkan sama Nabi. Kalau kita kan enggak, kalau kita dapat barang-barang temuan kayak gitu, udah lepok aja, makan aja langsung. Padahal tadi tunggu dulu, nanti di bab fikih juga dari guru-guru kita, Kiai Ahmad Syafi'i nanti bisa jelasin tuh. Ada di bab juga bab luqatah, barang-barang temuan harusnya seperti apa, harusnya
bagaimana ketika kita dapat barang-barang yang termuat. Jadi hal-hal syubhat ini kadang-kadang dianggap remeh sama kita, padahal bisa kita terjerumus menjadi barang haram. Gak usah jauh-jauh lah, kayak kita di masjid beres sholat atau sholat subuh, tiba-tiba di meja atau di luar udah ada kopi, tapi kita nggak tahu yang itu siapa atau itu kopi punya siapa. Karena udah keseringan, udah kebiasaan, minum aja langsung enak, alhamdulillah. Habis sholat subuh langsung diseduhin kopi, padahal mau kopi tanpa ridul. Bang ikhlas semua tuh. Gua boleh beli ini mau bukan kopi dari masjid, main lu minum aja. Gak ikhlas, karena dong gua. Bisa jadi barang haram. Itu kadang-kadang kita nyepelein, nunggu duit pinggir jalan, nunggu duit pinggir jalan. Cepet dah kita anggap, kita bilang. Bukannya kita umumin dulu atau kita cari itu buktinya siapa? Enggak, ini mah. Kita ambil buru-buru tuh duit, jangan sampai ada yang tahu. Kalau perlu kata temannya, bagi sendiri aja tuh duit. Padahal itu bisa menyebabkan kita terjerembab kepada sesuatu yang haram. Jadi ini babnya sebenarnya udah bab waro, ini udah level-level pertengahan lah. Jadi orang nggak bakal bisa naik derajatnya itu, apalagi usul kepada Allah, kalau dia tidak bisa menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Kita makan udah kebiasaan, udah enak aja melihat makanan, comot makan. Padahal nggak bakal bisa usul ke Allah atau dia derajatnya naik di hadapan Allah kalau dia masih ceroboh hal-hal yang seperti itu. Makanya bab waro ini kalau di kitab beda tasawuf itu di halaman khusus pembahasan detail di situ, karena memang tujuan tasawuf itu udah bukan tujuannya jasa, nggak seperti fikih. Kalau fikih kan di jasa ibadah kita sehari-hari. Makanya kalau di tasawuf itu dia udah nggak pakai yang syubhat-syubhat tuh, dibuang, udah tinggal-tinggalin. Bahkan tadi tingkatan waraq al-muttaqin itu, waraq as-siddiqin ini yang tertinggi ini, jadi menjauhkan dari perkara yang tidak membuat dia dekat dengan Allah tuh. Udah lain-lain levelnya. Mudah-mudahan kalau udah tahu mah mudah-mudahan kita sampai, bukannya ketinggian atau bukannya udah kita ngomongnya masih enggak. Kalau udah tahu mah siapa tahu bisa nyampe ke level-level tersebut. Bukannya lainnya ketinggian, itu bukan bahasan kita. Lah kita mau begini aja, emang mau sampai level ini aja. Kalau udah tahu kan mudah-mudahan sampai. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, karra'i, seperti pengembala yar'a haulal hima, yang dia mengembala haulal hima, di sekitar al-hima itu daerah larangan, daerah-daerah terlarang yang kalau zaman dulu itu atau sekarang bisa disebut cagar. Jadi kawasan-kawasan punya raja yang nggak boleh dimasukin sama pengembala kambing maupun unta. Yushiku ayat ta'afi, yang hampir ayat ta'afi dia masuk ke daerah larangan tersebut. Jadi kalau kayak kita membala kambing, ini kambing kita di pekarangan yang ini yang halal bebas buat kambing siapa aja makan rumput. Nah ini kawasan yang nggak boleh dimasuki. Nah kita di tengah-tengah. Jadi kalau kita ceroboh nggak bisa menjaga hal tersebut, bisa jadi terjerumus ke daerah larangan tersebut.
Ala wa inna likulli malakin hima. Nah, tadi ingat, kalau bahasa ini eling-eling. Wa inna likulli malikin, sesungguhnya itu bagi setiap raja al-hima bermula tempat larangan atau daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya larangan Allah itu maharimu, segala sesuatu yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah wa inna fil jasadi sungguhnya itu ada di dalam jasad atau diri manusia mudghatan, segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu, apabila baik si mudghah shalaha jasadu kullu, maka baik jasad semuanya. Wa idza fasada, maka apabila rusak si mudghah fasada jasadu kullu, maka rusak pula jasad keseluruhannya. Jadi ada versi yang sholahat, ada versi sholuhat, nggak apa-apa. Ala ketahuilah atau ingatlah wahya mudghah yang tadi itu al-qalbu, ialah hati. Tapi secara bahasa ini hati dalam makna majazi. Ya, 5 menit lagi ya. Jadi kalau qalbu secara hakiki itu dalam keseharian orang Arab itu, orang Arab nggak nyebut qalbu itu hati. Jadi dalam binatang itu orang Arab hati itu beda. Kalau qalbu ini, makanya para pengalaman teman-teman yang pernah kuliah di luar itu taunya hati itu qalbu. Jadi pas ke pasar bilang ke pedagang itu, yes, ya Sayyid atau yes Syekh, atinil qalbu. Jadi berikan saya hati. Jadi ini anak mau bikin atau mau nyari hati sapi ke pasar. Jadi nyebutnya qalb. Pas dia nyebut qalb, kalau di sini dengan hati. Tapi di sana juga qalb itu dikasihnya malah jantung. Makanya beda. Padahal hati itu bahasa itu kibdatun. Kibdun atau kibdatun itu maknanya hati. Pas dia ngomong, oh hati kibdat, baru kalau hati ini. Jadi ini qalb atau mana majazi, mana yang enggak sesungguhnya. Jadi dalam tingkatan latifatul rabbaniyah biasa kita sebut dengan hati nurani. Hati nurani yang semua kita dikontrol sebenarnya bukan dari bekal atau dari kepala, tapi gertakan pertama itu ada di hati, ditransfer baru ke dalam otak. Makanya dalam beberapa redaksi itu banyak, terutama dalam ilmu mukasyafah atau ilmu tasawuf itu banyak detail membahas tentang hati. Karena sebenarnya tadi idza sholahat sholal jasadu, jadi kalau hatinya udah enak, udah tentram, udah adem, insya Allah badannya atau semuanya yang dilakukan jadi adem. Makanya dalam istilah kita sering kita sebut manusia ibadah masih benguk aja sama orang, busuk tuh hatinya. Padahal itu bukan hati dia yang busuk, tapi bukan arti hakiki, bukan arti sebenarnya hati itu atau jantungnya membusuk. Cuma karena diibaratkan orang yang berbuat hal-hal yang jelek, perbuatan keji itu hatinya busuk. Makanya dalam literatur ilmu tasawuf itu siapa orang mukmin, orang yang beriman ketika dia melakukan sesuatu maksiat, maka ada noda hitam di hatinya. Makin dia banyak melakukan dosa,
makin hitam. Makanya ada istilah kalau dia punya warna hati dia hitam legam, tapi secara fisik dia jantungnya itu yang biasa aja. Cuma itu bahasa istilah. Karena kalau orang yang udah hatinya udah lembut, udah halus, udah tasblah, udah nerima apa yang Allah kasih, udah enak. Nggak ada istilah sering ngomong ini dan itu, nggak ada ngiri sama orang-orang lain. Udah dia terima karena hatinya udah terjaga, hatinya udah bersih. Makanya kata Allah juga dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada suatu hari itu yang enggak manfaat malun, harta, wala banun, serta juga keturunan atau anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Makanya mudah-mudahan sih nyampe, mudah-mudahan nyampe. Jadi sekalian kita perbagus ilmu syariat kita, nah, kita juga pelan-pelan perbagus juga ilmu-ilmu yang demikian. Jadi enak sholat, tapi hati kita udah adem, udah adem. Makanya kan yang bikin sholat gak khusyuk itu kan dari di hati ini. Oh, ayam kemana-mana, oh dunia, oh tagihan. Makanya sering dilatih. Maka salah satu latihannya kata Syekh Al-Fatah Al-Musiri itu terakhir ini di dalam Ihya Ulumuddin juga di halaman 8 juz itu, qala Al-Fatah Al-Musiri rahimahullah, alaysa al-marid idza mana'a at-ta'am wasy-syarab wad-dawa yamut. Itu kata berbicara Faqih Al-Musiri di hadapan murid-muridnya, bukankah orang yang sakit kalau dia nolak makan atau dia nolak minum obat bisa mati? Kata murid-muridnya, qalu, berkata para murid, bala ya syekh, ya betul. Kata syekh, kata gurunya, qala kadzalikal qalb idza mana'a 'anil hikmah wal 'ilma salasata ayyam yamut. Jadi begitu juga hati itu kalau nggak dipelihara, nggak dikasih obat, atau dia menolak dari hikmah dan ilmu, maka 3 hari bisa mati. Makanya mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, hati kita bisa bersih, atau hati kita bisa subur karena sering diserami ilmu pengetahuan agama maupun nasihat-nasihat daripada guru. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada acara setelah ini. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Al-haditsul sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya ya Allah, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin 'azim, wa atubu ilaihi tawbatan nasuha
سبحانك رسول الله صلى وقلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خوف عليهم يحزنون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعوة سبحانك اللهم وبحمدك السلام الحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.